wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SWEG. Di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rania Marcella. Nama saya Beta Anisasi Keva Hakim. Nama saya Sarita Aprilia Dewi dan nama saya Safira Nabila. Jadi di sini kita akan membahas tentang kamera. Mengenal jenis kamera. Seiring berkembangnya fotografi, salah satu jenis teknologi yang kini banyak digunakan kaum muda adalah kamera. Hampir dapat dipastikan setiap orang membutuhkan kamera untuk mengabadikan momen. Tak hanya itu, perkembangan media sosial juga telah menyebabkan keberadaan kamera semakin eksis dan banyak diminati. Di era tahun 2000-an seperti sekarang ini, kamera semakin berkembang dan sekarang dikenal sebagai kamera digital. Di dunia digital, kamera bermacam-macam. Contohnya ada kamera pocket, prosumer, DSLR, dan lain-lain. Jenis-jenis kamera. 1. Kamera analog. Kamera ini menggunakan media film untuk memotret gambar dan tidak menghasilkan gambar digital. Analog berarti sebuah sinyal yang ditangkap dari luar dan diproses secara keseluruhan untuk mendapatkan hasil terbaik. 2. Kamera prosumer. Kamera prosumer adalah kamera memiliki dua nilai sekaligus, yaitu untuk para profesional layaknya DSLR dan untuk orang awam layaknya kamera pocket. 3. Kamera compact digital. Kamera jenis ini merupakan kamera digital paling simpel dan sederhana, dengan ukurannya yang tidak terlalu besar dan pas di kantong, menjadikan kamera ini banyak dipilih untuk pengguna yang membutuhkan kamera simpel sekedar untuk mendapatkan foto saja. Next, kamera consumer DSLR. Kamera ini adalah jenis kamera yang laris di pasaran, berukuran lebih besar dari kamera pocket dan mempunyai settingan kamera terbaik di dalamnya. Pengguna juga dapat memilih mode otomatis atau manual ketika ingin mengambil sebuah gambar dan video. Lanjut, mirrorless kamera. Kamera mirrorless adalah kamera yang pada dasarnya sama seperti kamera DSLR, tapi tidak memakai cermin atau pentaprisma. Butik kamera. Meski memiliki bentuk yang ringkas, kamera jenis ini mempunyai sensor full frame yang bahkan melebihi kemampuan kamera DSLR sekalipun. Next, bridge kamera. Seperti namanya, kamera ini seperti menjembatani jarak antara compact yang simple dan DSLR yang lebih detail. Mempunyai desain yang mirip DSLR, biasanya lensa dari kamera bridge tidak bisa dilepas pasang. Ukurannya pun lebih kecil dibandingkan dengan DSLR pada umumnya. Semi Pro DSLR. Pada kamera Semi Pro DSLR sendiri, lensanya dapat dibuka atau diganti sehingga fotografer dapat memilih lensa sesuai yang diinginkan. Next, medium format DSLR. Kamera yang digunakan untuk mencetak foto yang ukurannya mencapai billboard, papan iklan, atau poster. Ukuran yang besar tentu membutuhkan penyimpanan yang lebih besar lagi. Dalam medium format penyimpanan, ada yang masih menggunakan kaca. Ada juga yang menggunakan sensor digital. Bahkan ada yang menggunakan film juga. Semua tergantung pada minat masing-masing fotografer. Large format DSLR. Kamera yang menghasilkan ukuran gambar lebih jelas dan lebih besar dari medium format. Misalnya untuk pencetakan bermeter-meter ukurannya. Untuk menjaga kualitas foto, maka digunakanlah kamera ini. Biasanya digunakan untuk fotografer pembuat iklan. Selanjutnya, ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan. Kamera analog. Ciri-ciri. 1. Perekaman kamera analog dengan film negatif yang berwarna. 2. Slide film dalam kamera hitam putih dan positif. 3. Mampu menangkap semua warna yang dipantulkan oleh matahari. 4. Menangkap gambar dalam bentuk garis yang berfungsi untuk difokuskan secara manual saat memotret. Kekurangan. 1. Harus menghafal seluruh pengaturan kamera. 2. Efek yang berbeda pada gambar yang dihasilkan hanya berasal dari pengembangan. 3. Kualitas gambar film yang dimilikinya. Kualitas gambar yang dapat diraih dari sebuah kamera film. Kelebihan. 1. Menggunakan film sebagai media cetak. 2. Harga yang relatif lebih murah. 3. Memiliki film soluloid 35 mm. Kamera prosumer. Ciri-ciri. 1. Kamera prosumer terdiri dari dua jenis.
yaitu kamera prosumer berbentuk kamera digital SLR atau DSLR-like yang juga disebut bright camera. 2. Dengan lensa tetap yang dapat dilepas. Kelebihan: 1. Kamera digital prosumer memiliki bodi mirip kamera DSLR dan berlensa panjang. 2. Ukuran lingkaran lensa prosumer cenderung lebih kecil daripada DSLR. 3. Fitur kamera prosumer menyerupai DSLR. Settingan programnya bisa diatur secara manual. 4. Prosumer dianggap lebih praktis untuk fotografi sehari-hari. Kekurangan: 1. Sensor prosumer yang lebih kecil dibandingkan DSLR. 2. Kecepatan autofokus dan jeda antar satu foto dengan foto selanjutnya merupakan kendala. Kamera kompak digital. Ciri-ciri: 1. Ada mode exposure manual. 2. Berukuran sensor besar. 3. Dapat memilih format foto RAW. 4. Foto hot shoe untuk dudukan flash eksternal atau aksesoris. 5. Bodi kamera biasanya lebih besar dari biasanya. Kekurangan: 1. Autofokus yang lambat. 2. Kualitas gambar yang kurang bersih. 3. Kualitas rentang dinamis yang kurang baik. Kelebihan: 1. Sensor yang lebih kecil. 2. Ukuran lebih kecil dan mudah dibawa kemana-mana. 3. Harga terjangkau. Kamera mirrorless. 1. Ciri-ciri: 1. Ukurannya yang lebih relatif kecil. 2. Beratnya yang ringan. 3. Lensa dapat diganti-ganti. 4. Hasil bidikan yang dihasilkan juga tidak jauh berbeda dengan DSLR. Kekurangan: gambar dalam jendela dibalik secara horizontal dari kiri ke kanan. Kelebihan: 1. Memiliki kemampuan yang sama dengan DSLR dengan sensor 4/3 dan APS-C memberikan kualitas gambar yang sama. 2. Bisa ganti lensa memberikan nilai plus sendiri. Konsumer DSLR. Ciri-ciri: 1. Bisa ganti lensa. 2. Memiliki jenis bodi warna lebih dari 1. 3. Harga relatif murah 4-6 juta. 4. Menggunakan lensa kit 18-55 mm. Kekurangan: 1. Harganya yang terbilang relatif mahal. 2. Orang yang merasa sulit untuk mengubah lensa atau terus. 3. Mengoperasikan banyak tombol. Kelebihan: 1. Lebih fleksibilitas. 2. Gampang upgrade. 3. Kinerja yang lebih baik. 4. Kualitas gambar yang lebih baik. Boutique kamera. 1. Ciri-ciri: rata-rata menggunakan sensor full frame atau APS-C X100 dengan kualitas gambar yang tak perlu diragukan. 3. Harganya yang cukup mahal. Kekurangan: harga lensa yang mahal. Kelebihan: stylish dan powerful. 2. Kualitas lebih bagus daripada full frame DSLR. Bright kamera. Ciri-ciri: 1. Kemampuan zoomnya yang saat ini sudah melampaui 50 kali bahkan 60 kali, dan untuk itu diperlukan sistem stabilisasi yang mumpuni, sehingga adanya bright kamera yang dilengkapi dengan 5 aksis image stabilization, pitch, yaw, roll, vertical shift, dan horizontal shift. 2. Image stabilization yang unggul juga berguna untuk pengambilan gambar video sambil berjalan. Kekurangan: 1. Kualitas foto masih jauh dibandingkan hasil kamera DSLR. 2. Bukan lensa biasa makin kecil saat zooming, maka kita perlu cahaya lingkungan yang terang. 3. Tidak bisa ganti-ganti lensa seperti kamera DSLR. Kelebihan: 1. Mempunyai lensa yang bisa zoom sangat jauh. 2. Lensa kamera super zoom dapat mencapai lebih dari 500 mm, beberapa di antaranya menyampai 1000 mm. 3. Ukuran dan beratnya lebih ringan dan sedikit lebih kecil. 4. Beberapa kamera memiliki kecepatan foto berturut-turut melebihi 10 foto per detik. 5. Relatif murah. Kamera semi pro DSLR. Ciri-ciri: lensa yang dapat dibuka atau diganti, sehingga fotografer dapat memilih lensa sesuai dengan yang diinginkan. Kekurangan: memiliki harga yang relatif mahal daripada jenis yang lain. Kelebihan: kamera ini sudah full frame dan memiliki kualitas yang sangat baik.
Medium format DSLR, kekurangan, harga peralatan yang lebih mahal, dan adanya keterbatasan dalam depth of field atau DOV pada lensa dengan sudut gambar yang sama. Kelebihan, kualitas hasil foto yang bisa dicetak dengan ukuran besar, sehingga kebanyakan kamera ini dipakai untuk tujuan komersial atau reproduksi. Selanjutnya, alat bantu pemotretan. Tudung lensa. Alat yang dipasang pada lensa ini berfungsi menghilangkan cahaya yang tidak diinginkan masuk ke dalam lensa karena cahaya tersebut biasanya dapat menyebabkan flare pada hasil pemotretan. Filter. Filter ini sebagai penyaring dengan cara dipasang di ujung lensa. Bentuk filter ada dua, yaitu square atau kotak dan circle atau bulat. Filter square kita harus menambahkan ring khusus di depan lensa. Filter yang bentuknya bulat, kita harus memperhatikan diameter dari lensa kamera yang kita gunakan. Tripod. Tripod berfungsi sebagai penyangga kamera saat pemotretan agar kamera tidak mengalami guncangan atau shaking. Biasanya digunakan pada pemotretan yang menggunakan kecepatan atau speed rendah atau lambat dan untuk menopang lensa-lensa panjang. Background dan stand. Background, kain atau latar belakang digunakan untuk pemotretan studio dengan berbagai macam gambar, pola, dan warna. Stand background adalah alat penyangga background. Alat ini bisa dinaik turunkan kebutuhan. Kabel rilis berfungsi untuk menghindari goncangan saat shutter ditekan. Penggunaan dipasang pada soket kabel rilis yang biasanya terdapat pada tombol shutter. Kemudian ada alat bantu pencahayaan. Payung reflektor. Fungsi payung yaitu saat memotret cahaya agar menyebar sehingga memungkinkan mencapai pencahayaan lembut dalam gambar. Payung reflektor memiliki bermacam-macam warna. Warna standarnya putih, tapi ada juga yang berwarna perak untuk menghasilkan cahaya yang lebih kuat, dan emas untuk menghasilkan cahaya yang hangat. Sumber cahaya alat ini berasal dari strobo. Kemudian ada reflektor. Reflektor digunakan untuk memberi cahaya tambahan yang menggunakan pantulan cahaya dari main light. Biasanya berbentuk bundar dan kotak. Pada umumnya memiliki 3 warna, yaitu putih, perak, dan emas. Kemudian ada softbox. Softbox digunakan agar cahaya yang dihasilkan dari softbox lebih lembut daripada cahaya yang dihasilkan payung reflektor maupun reflektor. Softbox memiliki bermacam-macam ukuran. Sumber cahaya softbox juga berasal dari foto. Kemudian ada brand doors. Kegunaan dari brand doors adalah untuk mengarahkan cahaya yang keluar dan menghilangkan efek atau fog ketika kamera berhadapan dengan lampu. Kemudian ada honeycomb dan light stand. Honeycomb berfungsi untuk menghaluskan cahaya yang jauh ke arah objek, sedangkan light stand adalah alat yang digunakan untuk menyangga lampu studio. Kemudian ada baterai grip atau vertical grip. Berfungsi sebagai pegangan saat mengambil gambar dalam posisi vertikal dan sebagai penyimpanan baterai atau cadangan. Keuntungan dari aksesoris ini, jika kita ingin praktis, maka baterai grip atau vertical grip. Kemudian ada lensa. Pertama, face eyes. Digunakan untuk memberikan efek mata ikan. Kedua, ada ultra wide rectilinear. Lebih besar dari 19 mm, biasanya untuk memotret interior dengan ruangan terbatas. Yang ketiga ada ultra wide angle 19-20-21 atau 24 mm. Digunakan untuk landscape, interior, street photography, dan sebagainya. Yang keempat ada ultra wide angle zoom. Lebar ujungnya 20 mm atau lebih dari lebar. Berguna jika seseorang fotografer mau membawa sebuah lensa berat dan bukannya 3 yang lebih ringan atau mereka yang menyukai efek flare. Kadang berpasangan dengan lensa zoom 80-200 mm sebagai 2 lensa penting profesional. Yang kelima ada wide angle. Berfungsi untuk melakukan pemotretan alat apapun, terutama untuk street photography, art photography, jurnalis, dan potret lingkungan, di mana tampilan lebih dibutuhkan. Kemudian ada lensa shift. Berguna untuk memperbaiki lengkungan pada garis yang diakibatkan oleh masalah perspektif. Kemudian yang ketujuh ada tilt shift. Digunakan untuk memberi efek miniatur, juga untuk memotret landscape dengan posisi background yang banyak. Yang ke-8 ada lensa fixed normal 35 mm. Yang paling mudah digunakan untuk memotret, tapi seringkali digantikan oleh lensa zoom. Sering digunakan untuk street photography. Yang ke-9 ada normal atau standar 50 mm. Berguna untuk memotret jarak dekat.
Jika digunakan oleh mereka yang ahli, bisa menghasilkan foto serupa wide angle juga telefoto. 10. Ada makro atau mikro, digunakan untuk memotret bunga, serangga, bola mata, barang-barang kecil, embun, dan semacamnya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.